الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para guru, para orang tua kami, jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan. Sehingga pada subuh ini kita kembali diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat beribadah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita yang lalu terkait masalah salam yang merupakan hak seorang muslim yang satu dengan yang lainnya. Ketika kamu bertemu dengan seorang muslim, idza laqitahu fasallimu, ketika kamu bertemu maka ucapkanlah salam. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila ia mengundangmu maka hadirilah, penuhilah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, jumhur mayoritas para ulama baik dalam kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat menghadiri undangan walimah, menghadiri undangan hukumnya adalah wajib. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak menghadiri undangan, sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebahagian yang lain yang juga dari kalangan Malik, Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat menghadiri undangan bukanlah perkara yang wajib, akan tetapi adalah perkara yang sunat yang sangat dianjurkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlepas daripada perbedaan tersebut, akan tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah bahagian daripada menghormati seorang muslim. Ketika orang mengundang orang lain, tentu harapan dan keinginannya adalah terjalin silaturahim, terjalin ukhuwah yang sangat kuat antara yang satu dengan yang lainnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlepas hukumnya apakah itu wajib ataupun sunnat, akan tetapi karena bahagian undangan adalah silaturahim yang sangat penting, membahagiakan orang yang mengundang, maka kehadiran kita adalah bahagian daripada menghormati, menghargai orang yang seakidah dengan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita panjang lebar terkait masalah menghadiri undangan, ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan. Imam Nawawi berpendapat menghadiri undangan hukumnya adalah wajib, kata beliau. Akan tetapi ada perkara-perkara yang menggugurkan kewajiban tersebut. Kalau perkara ini adalah perkara yang menggugurkan kewajiban, maka pihak yang mengundang harus benar-benar memperhatikannya. Kenapa demikian? Karena terkadang kalau kita ngundang orang, ketika orang itu tidak hadir kita sudah tanda tanya. Benar tidak Pak?
Bahkan terkadang ada sebahagian orang yang kurang menjaga dirinya, kurang hati-hati dia, ketika dia mengundang orang lain, orang yang diundang tidak hadir, bisa memunculkan keburuksangkaan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, perlu kita perhatikan beberapa perkara yang menurut Imam Nawawi, perkara tersebut akan menggugurkan kewajiban. Yang pertama, apabila orang yang mengundang mengkhususkan orang yang kaya dan tidak memperdulikan orang yang miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syarrut ta'am ta'amul walimah." Sejelek-jeleknya makanan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul walimah yud'al aghniya dunal fuqara. Sejelek-jeleknya makanan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah makanan dalam walimah yang dia mengundang orang-orang yang kaya dan tidak mengundang orang yang miskin. Kata Imam Nawawi, orang yang mengundang, membedakan si kaya dengan si miskin, mengkhususkan yang kaya dengan si miskin, ini adalah perkara yang bisa menggugurkan kewajiban. Bayangkan, ulama yang mengatakan menghadiri undangan wajib, ketika orang yang mengundang membedakan yang kaya dengan yang miskin, yang diundangnya adalah yang kaya, yang miskin tidak, orang yang demikian undangannya tidak wajib untuk dihadiri. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita orang mukmin. Tidak melihat kayanya, tidak melihat miskinnya. Apa yang dilihat? Para ulama berpendapat yang utama diundang adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekayaannya, bukan karena status sosialnya, akan tetapi yang dinilai adalah nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan terkait dengan penciptaan manusia, kata Allah, "Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya kami ciptakan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dengan tujuan saling kenal mengenal. Ketahuilah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Bukan karena kekayaannya, bukan karena status sosialnya. Siapapun dia, apapun jenisnya, apapun suku bangsanya, kalau mereka adalah orang yang bertakwa, maka merekalah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mulia. Maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah, terkait berbicara masalah undangan, Allah memuliakan orang yang beriman, Allah memuliakan orang yang bertakwa, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, undangan tersebut makanannya sejelek-jelek makanan. Kalau mereka hanya mengundang orang yang kaya, tidak mengundang orang yang miskin. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum." Sesungguhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak melihat bentukmu, Allah tidak melihat fisikmu, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah hati dan amal perbuatan. Sebab jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang ini penampilan banyak yang menipu. Apalagi kalau sekarang yang dipoto-foto yang di media sosial, orang yang gemuk diedit bisa jadi kurus, orang yang hitam diedit bisa jadi putih. Penampilan bukan menjamin keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Saya sering pakai begini, Pak. Sebenarnya bukan masalah berilmu tak berilmu, cuma karena sering kedinginan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan,
tolak ukur pandangan Allah Subhanahu wa taala bukanlah dari sisi penampilan, akan tetapi adalah dinilai dari sisi keimanan. Maka mengundang orang lain, yang terutama diundang adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kembali kepada pembahasan, Imam Nawawi berpendapat orang-orang yang mengundang, menghususkan orang yang kaya dan tidak mengundang orang yang miskin, maka kewajiban menghadirinya, kata Imam Nawawi, menjadi gugur. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban akan menjadi gugur apabila dalam acara tersebut ada kemaksiatan dan kemungkaran. Ketika dalam undangan tersebut, ketika dalam walimah tersebut ada kemaksiatan dan kemungkaran, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga perkara yang menggugurkan kewajiban. Bahkan mayoritas para ulama berpendapat ketika ada walimah, ketika ada undangan apapun, tatkala ada kemaksiatan di dalamnya, haram hukumnya untuk menghadiri. Itu pendapat para ulama terdahulu. Pendapat ulama terkini, kita bisa dengar tausiahnya Buya Yahya, misalkan Ustadz Abdul Somad, misalkan yang kita kenal. Mereka juga berpendapat demikian. Menghadiri undangan yang ada maksiat di dalamnya, hukumnya adalah haram. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Ketika kita tahu dalam undangan tersebut ada maksiat, ada kemungkaran yang tentunya menjauhkan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu hal yang demikian, maka sudah tentu jelas hukumnya adalah haram menurut pandangan jumhur para ulama. Akan tetapi andaikan tidak tahu di sana ada kemaksiatan, di sana tidak ada kemungkaran, maka ketika kita hadir tidak mengapa. Cuma kalau sudah hadir di sana, tiga hal yang harus diperhatikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan man ra'a minkum munkar, ketika engkau melihat kemungkaran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cegah dengan tanganmu, cegah dengan kekuasaan. Usahakan bagaimana maksiat dan kemungkaran itu berhenti. Fa illam yastati fa bilisani, kalau tak mampu mencegah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, cegah kemungkaran dengan lisanmu. Sampaikan yang hak adalah hak, katakan yang batil adalah batil. Kalau tidak mampu yang kedua, tentu yang ketiga, dengan hati kita membenci kemungkaran, wa dzalika adhaful iman, yang demikian adalah selemah-lemahnya iman. Ini hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beriman kepada hari akhir itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan menghadiri undangan apabila di sana ada terdapat kemungkaran, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Sekarang jamaah yang dimuliakan Allah, banyak terkadang yang hak dan yang batil dicampur adukan. Benar tidak Pak? Walimatul urus hukumnya sunat, besar pahalanya. Mengumumkan kepada orang lain, Bapak Ibu, ini anak saya dah nikah, Bapak Ibu saya nikah lagi, misalkan, bagus. Mengumumkan kita nikah, mengumumkan anak kita nikah, itu luar biasa bagusnya. Manfaatnya apa? Di antaranya selain bernilai pahala, tentu adalah menghindari timbulnya fitnah. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang realitanya hari ini banyak perkara yang hak dicampur dengan kebatilan. Benar mereka tidak mabuk-mabukan, benar mereka tidak judi, tapi mengundang para ahli maksiat di dalamnya. Jelas sampai di sini Pak ya. Undang para biduan, naudzubillah. Sudahlah pakaiannya miskin, pakaian kurang, pakai celana pendek, bajunya pendek, begoyang pula, ya Allah. Kalau kata orang tua-tua dulu, kalau cantik lawa putih, iyalah. Ini cantiknya dibuat-buat. Tak putih pula tuh, hitam melegam, banyak kudis.
Untung pula lah pakai apa nama itu? Entah apa benda yang panjang tuh tak nampak. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan, kata Allah, kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Wa taqtumul haqqa, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran, wa antum ta'lamun, padahal kamu adalah mengetahuinya. Coba kita undang artis dari Jakarta misalkan. Kalau tak ada yang nonton, kira-kira mau tak dia bernyanyi, Bu? Mau tak kira-kira, Pak? Undang artis jauh-jauh dari luar negeri misalkan, entah dari mana, yang nonton tak ada. Mikir dia mau goyang. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah pula mengingatkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awalu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu, kata Allah, dalam perbuatan baik, dalam perbuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan munkarat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adanya kemaksiatan di sana menjadikan gugur kewajiban menghadiri undangan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalaulah misalkan kita mengundang orang lain, kita buat kemaksiatan di dalamnya, orang-orang yang diundang misalkan yang kita harapkan kehadirannya ternyata tidak hadir, jangan langsung kita salahkan, tapi coba kita koreksi. Mungkinkah dalam acara saya ada kemaksiatan yang menjadikan lupa kepada Allah? Bayangin, Pak, kita kadang-kadang ya mata sudah diusahakan jaga tak kemana-mana. Yang dilihat keagungan dan kebesaran Allah, yang kita lihat adalah Al-Quran, kitab-kitab para ulama yang kita tengok. Sekali menghadiri undangan, ya Allah, rezeki pula lah. Tak ditengok mubazir, ditengok dosa, ndak balik sayang pula lah. Coba bayangkan. Kata ibu-ibu, biasa aja lah, Pak. Iya ibu-ibu, bapak-bapak. Benar tidak nih, Pak? Allahu Akbar. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika suatu kemungkaran kita anggap itu sudah menjadi tradisi dan sudah menjadi budaya, yang kita khawatirkan adalah generasi kita esoknya. Iya, kita menganggap kita ngundang itu cuma menghibur para tamu misalkan. Tapi kalau itu dibiasakan, perkara yang munkar dibiasakan, iya, kalau cuma sebatas itu saja, andaikan generasi kita menganggap itu hal yang penting, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kita contoh, tahu roti kubur, Pak? Roti kubur tahu, Pak? Ada tertulis di sana roti kubur? Roti kubur itu roti apa, Pak? Roti jagung. Tidak tertulis di situ roti kubur. Bahkan perusahaannya sekalipun tidak ada membuat label roti kubur. Kenapa terkenal roti kubur? Karena itu yang sering dibawa ke pemakaman. Benar tidak? Simple, sederhana memang. Cuma karena itu yang sering dibawa, dianggap oleh generasi kita itu roti kubur. Andaikan kemaksiatan yang dianggap biasa, na'udzubillah summa na'udzubillah, itu bukan maksiat. Cuma kita ambil satu pelajaran yang luar biasa. Satu perkara yang dibiasakan tak menutup kemungkinan akan menjadi satu kebudayaan. Andaikan itu benar, nilai pahala terus mengalir bagi kita yang awal melaksanakan. Tetapi andaikan itu kemaksiatan, meninggal kita di dunia yang fana ini, dosa akan mengalir kepada kita yang melaksanakan. Kita yang mewarisi kepada generasi-generasi kita, kita tanamkan budaya-budaya maksiat, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan itu mereka ikuti, ketika kita meninggal dunia, dosa jariah akan terus mengalir kepada kita. Na'udzubillah.
Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kata Imam Nawawi yang menjadikan gugur kewajiban orang yang mengundang, orang yang diundang menghadiri adalah andaikan dalam acara tersebut terdapat kemaksiatan, kemungkaran, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup dua ini dulu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Menghadiri undangan adalah kewajiban, akan tetapi ada perkara-perkara yang harus kita pahami yang menjadikan gugur kewajiban. Kembali kepada inti permasalahan tadi, begitu luar biasanya Allah memuliakan orang-orang yang beriman. Jangan sampai orang yang selama ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri undangan malah maksiat kepada Allah. Jangan sampai orang yang selama ini menjaga dirinya, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya agar tetap ingat kepada Allah, jangan sampai karena ketaatannya kepada Allah ketika menghadiri undangan maksiat malah lupa kepada Allah. Ini penghormatan kepada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah menghormati, Allah memuliakan, Rasulullah memuliakan orang-orang yang beriman. Tentu apalagi kita umatnya. Saudara kita yang berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita rusak dengan kemungkaran, tetapi harus kita bantu dan kita dukung agar mereka tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu para orang tua kami yang dimuliakan Allah, dua hal yang kita bahas pada kesempatan kali ini yang dapat menggugurkan kewajiban menghadiri undangan. Pertama adalah andaikan undangan tersebut menghususkan orang kaya dan tidak mengundang orang-orang yang miskin. Yang kedua, apabila dalam acara tersebut terdapat maksiat, kemungkaran yang menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Orang yang ahli maksiat, itu bahasanya sudah terlampau jauh. Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu kurang. Lantas dia mengundang kita minta bacakan doa, itu tidak jadi masalah. Pak, saya ini ada sedikit hajat, minta Bapak bacakan doa. Ya kita bacakan doa. Ya. Nah, tadi belum selesai kita bahas, ketika di dalam tersebut ada kemungkaran dan kemaksiatan, kemudian dikhawatirkan timbulnya fitnah apabila tidak hadir, maka minoritas diantaranya Imam Hasan Al-Basri membolehkan hadir akan tetapi membenci kemaksiatannya. Nah, saya ulang. Imam Hasan Al-Basri berpendapat ketika ada kemungkaran di sana, akan tetapi andaikan bisa menimbulkan fitnah dengan ketidakhadiran, menjadikan terpecah belah, boleh hadir tetapi bencinya maksiat, mencegah maksiatnya dengan hati kita. Pernah Imam Hasan Al-Basri itu dengan sahabatnya hadir di undangan. Di sana ternyata terdapat kemaksiatan mabuk-mabukan. Sahabat Imam Hasan Al-Basri ini hendak pergi meninggalkan. Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri mengingatkan, kata Imam Hasan, apakah karena kemungkaran engkau tidak jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan kemungkaran menjadikan engkau berpecah belah? Ini pendapat minoritas. Maka ketika kita diundang oleh orang minta bacakan doa, kita bacakan doa. Selesai baca doa, ya sudah, tidak usah ikut-ikutan acara mereka. Nah, maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami, perlu kita hati-hati bahwa pertama, taat kepada Allah dan menjaga silaturahim dengan sesama manusia ini sangat penting kita jaga.
Andaikan kita bisa menjaganya tanpa menghadirinya, itu tentu lebih baik lagi ketika di situ ada kemungkaran. Akan tetapi dikhawatirkan menimbulkan kemaksiatan yang jauh lebih besarnya, menimbulkan hal-hal yang sangat tidak memungkinkan, misalkan menimbulkan perpecahan, maka tentunya hadir sekedar niat kita menjaga silaturahim, akan tetapi bukan mendukung kemaksiatannya. Jadi misalkan kita diundang minta bacakan doa, sudahlah di sana maksiat, misalkan kita tak hadir pula di sana, oh bertambah benci dia, ustaz ini tak betul, misalkan. Ini kan bisa menimbulkan perpecahan dan fitnah yang lebih besar. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ketika ada dua perkara, mana yang harus kita pilih? Yang lebih besar mudaratnya yang harus kita tinggalkan, yang kita ambil adalah yang lebih kecil mudaratnya. Wallahu alam. Ya, ada lagi Pak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Iya. Iya, bahagia malah Pak ya. Ya, baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendapat-pendapat para ulama memang jelas. Ketika kita tidak diundang, maka hukumnya adalah haram menghadirinya. Akan tetapi ada beberapa perkara yang harus kita pahami. Pertama, ada satu kebiasaan terkadang di suatu daerah, sebenarnya mereka bukan tak mengundang, cuma kebiasaan masyarakat di situ. Ini ada sebahagian daerah, contoh tidak usah jauh-jauh, di tetangga sebelah kita ada satu kebiasaan acara apa nama itu, kalau anak lahir sampai 40 hari, bukan akikah, apa nama itu, puputan ya. Satu daerah di sana diundang tak diundang sudah jadi kebiasaan dan tradisi di sana Pak. Artinya itu bukan perkara yang menimbulkan fitnah, bukan perkara yang memang menimbulkan keberatan, sudah jadi pemahaman masyarakat. Maka di sana pertama kita harus hati-hati. Andaikan kita tidak menghadiri, itu ternyata tidak menimbulkan fitnah, tentu jangan dihadiri. Kenapa? Kita tidak diundang. Yang kedua, andaikan memang menurut kita khawatir akan menimbulkan fitnah, maka tidak mengapa. Kenapa? Karena itu sudah jadi budaya di sana. Tak diundang sebenarnya bukan berarti kita tak boleh hadir. Nah, beda dengan suatu daerah yang memang memfokuskan kepada undangan. Misal, kalau daerah sebelah kita ketika mereka mengadakan acara doa arwah misalkan, nah di sini mereka punya khusus. Jadi kalau tak diundang ya memang tak diundang, bukan karena memang lupa mengundang, memang tak diundang. Tapi kalau masalah puputannya beda lagi. Kalau puputannya walaupun tak diundang, hadir memang malah mereka senang. Itu bedanya Pak. Maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jadi kita pahami terdahulu, andaikan kita tidak hadir itu memang sangat bermanfaat, tidak menimbulkan fitnah, tentu lebih baik adalah tidak hadir. Kenapa? Memang kita tidak diundang. Yang kedua, apakah di sana sudah menjadi kebiasaan orang dan budayanya di sana? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang harus kita perhatikan adalah kenapa kok diharamkan menghadiri undangan yang kita tidak diundang? Karena memang dikhawatirkan itu memberatkan bagi orang yang mengundang. Itu dia yang harus kita pahami. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika salah seorang sahabat mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Ketika diajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah ini bawa kawan.
Pernah dengar Pak riwayatnya? Pernah dengar Pak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diundang. Ketika diundang makan, ternyata Rasulullah bukan sendiri, diajak kawan-kawan sahabat yang lain. Sampai ke rumah tersebut, yang punya rumah begini. Ini gimana ini kalau nggak cukup makanan? Risau. Cuma karena memang itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa, Habibullah, kekasih Allah, tentu makanan itu dapat berkat. Tak usah risau, kata Rasulullah. Nah, ini kan bahagian daripada contoh kehadiran orang yang tidak diundang, dikhawatirkan sangat memberatkan bagi orang yang punya hajat. Iya, kalau sekiranya masih mencukupi, andaikan makanan tidak mencukupi, tidak menutup kemungkinan bisa menimbulkan fitnah dan ejekan dari orang lain. Selanjutnya yang terakhir yang perlu kita pahami adalah menanamkan kebaik-sangkaan kepada orang lain. Misal, andaikan kita tidak diundang ini, menurut kita karena kealfaannya saja, kita yakin, pokoknya saya yakin sebenarnya saya tuh diundang. Buktinya tetangga sebelah saya yang dia tak kenal saja dia undang. Saya merasa saya tidak punya salah dengan dia. Saya merasa saya setiap hari, semalam saja saya masih bersama dia makan di warung. Misal, semalam saya masih makan di warung dengan dia. Dia punya acara, rasanya tak mungkin kalau saya tak diundang. Tetangga sebelah yang dia tak kenal saja dia undang. Tadi pagi pun saya masih sama dia, misalkan. Andaikan yang terjadi demikian, misalkan kita hadir tetapi kita minta izin kepada orang yang punya hajat. Assalamualaikum, mohon maaf Pak, saya sebenarnya berbaik sangka, khawatir Bapak lupa, boleh saya masuk? Boleh saya hadir? Nah, ini yang harus kita lakukan. Itu dia Pak ya. Nah, jadi memang secara hukum asalnya adalah haram, akan tetapi dilihat daripada kondisi-kondisi tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada Bu? Pas? Oh, ya. Berarti kalau pas, ya, 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 ya. Iya. 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 Para ulama yang lebih berfokus adalah berbicara terkait dengan masalah walimah. Kewajiban menghadiri undangan adalah kewajiban menghadiri undangan walimah. Ketika berbicara masalah undangan-undangan yang lainnya, yang memang sekiranya kita tidak hadir, tidak menjadikan hal-hal yang tidak diinginkan, maka para ulama menghukuminya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Itu dia. Kita diundang menghadiri rapat. Bagaimana hukumnya? Kita lihat terlebih dahulu. Pertama, para ulama membicarakan masalah walimah yang terkait dengan undangan yang wajib dihadiri. Selain undangan yang demikian, mayoritas para ulama menghukumkan hukumnya sunat yang dianjurkan, bukan perkara yang diwajibkan. Akan tetapi, andaikan ketidakhadiran kita menimbulkan perkara yang sangat-sangat berbahaya, misalkan undangannya khusus, Pak, Bapak malam ini harus benar-benar hadir. Ya, tidak ada darurat bagi kita menghadirinya, tidak ada halangan bagi kita menghadirinya, bukan karena sakit, bukan karena uzur apapun, bisa kita menghadiri tanpa ada halangan apapun, maka yang perkara demikian wajib menghadirinya. Sama seperti walimah tadi, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Menghadiri walimah hukumnya wajib ketika tidak ada kemaksiatan, pun juga andaikan tidak ada uzur bagi kita untuk menghadiri.
Nah, terkait dengan masalah musyawarah jamaah yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, وَشَاوِرْهُمْ fil amr. Bermusyawarahlah engkau di setiap urusan. Maka perkara-perkara yang menyangkut masalah kemaslahatan umat, masalah kemajuan umat haruslah diputuskan secara musyawarah. Kenapa diputuskan secara musyawarah? Karena memang itu bukan punya kita sendiri. Misal, masjid punya bersama-sama. Karena masjid punya bersama, tentu kemajuannya harus diputuskan secara bersama-sama pula. Maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah, kita diundang, kita tidak hadir, maka mau tidak mau, apapun keputusannya harus kita ikuti. Tidak usah ngotot-ngotot, aku tak setuju. Ya, kalau tak setuju kemarin diundang kok nggak hadir. Padahal Allah sudah menyampaikan wasyawirhum fil amr, musyawarlah di setiap urusan. Misal contoh, mohon maaf, pengurus masjid sudah mengikuti ayat ini, maka diundanglah Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, kita hendak meninggikan masjid kita menjadi 4 lantai. 1 lantai isinya khusus pengajian, lantai berikutnya khusus pendidikan anak, lantai berikutnya khusus masalah kreativitas misalkan. Diundanglah seluruh warga, yang hadir cuma beberapa orang. Akhirnya pengurus bingung, kalau tak diputuskan, ini pejabat sudah nanya nih, jadi tak? Kalau jadi besok kita cairkan misalkan. Mau diputuskan, orangnya tak ramai. Tak diputuskan, ini pejabat sudah minta hari ini misal. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang diundang ketika kita tidak menghadiri, lebih afdolnya, lebih utamanya keputusan yang sudah diputuskan. Kalau sekiranya tidak menimbulkan kemudarat, kalau sekiranya khawatir menimbulkan perpecahan, maka ikutilah keputusan tersebut. Tak usah di belakang-belakang bercerita, duduk di undangan, aku sebenarnya tak setuju, tapi tak bercakap. Ini tidak bagus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, milik umat adalah keputusan bersama-sama umat. Milik pribadi itu silahkan terserah mau bagaimanapun. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, itu tidak wajib hukumnya, Pak. Ya, andaikan kita mampu menghadiri, tentu lebih besar keutamaannya. Kenapa? Pertama, kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjuran Rasulullah. Yang kedua adalah silaturahim. Silaturahim bahagian daripada keutamaan yang sangat luar biasa. Allah panjangkan umur, Allah murahkan rezeki. Sebahagian ulama di antaranya Imam Nawawi dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan yang dimaksud dipanjangkan umur, Allah berikan taufik kepadanya, diberikan kemudahan untuk beramal berbuat kebaikan. Jadi nanti akan kita bahas yang dimaksud wajib. Makanya ada beberapa perkara yang kewajiban menghadiri undangan itu akan menjadi gugur. Tempatnya jauh, tak memungkinkan. Pak, pokoknya Bapak harus hadir. Acaranya di mana? Oh, di Bangka Belitung acaranya, Pak. Oh, di Bangka Belitung. Duit saya tak ada. Pokoknya saya tak mau tahu, ada tak ada duit Bapak, Bapak harus hadir. Nah, itu kan bukan wajib hukumnya itu. Kenapa? Ya, pertama, itu sudah jelas bisa menimbulkan kemudaratan. Itu kan uzur namanya. Nah, cuma kalau misalkan tetangga sebelah ngadain acara, Pak, Bapak harus hadir ya Pak ya. Saya tak ada duit. Tak perlu duit Pak. Pokoknya Bapak hadir sudahlah. Nah, itu wajib hukumnya. Kenapa? Pertama, tidak ada halangan. Badan sehat, badan kuat. Jangankan pakai motor misalkan. Jalan kaki aja sampai. Nah, itu wajib hukumnya. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Kalau tidak ada, cukup sampai di sini. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan terkait dengan perkara-perkara yang dapat menggugurkan kewajiban menghadiri undangan. Di antaranya yang sudah kita bahas 2 hal. Pertama, andaikan orang yang mengundang mengkhususkan orang-orang kaya. Yang kedua, andaikan di dalam acara tersebut terdapat kemaksiatan, tidak wajib bagi kita untuk menghadiri.
Ketika kita yang mengadakan, maka kalau orang tidak hadir, kita evaluasi. Boleh saja acara yang kita buat ada kemaksiatan. Jangan langsung berburuk sangka ketika orang tidak hadir di dalam acara yang kita buat. Demikian wallahu alam. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Ya muqallibal qulub la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.